Saya Albert. Dan saya Rahel. Welcome to the City Like Purwokerto Jesus Essential Special Edition. Woo! Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Wow, El, benar-benar seger-seger banget, El. Jemaat-jemaat The City Like Purwokerto. Keren. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya, El. Padahal tanggal merah kayak gini bukannya enaknya kita ngebo di rumah ya, El? Iya sih, Bet. Tapi itu nggak berlaku buat Pak Doni, Bet. Hah? Karena Oh, iya. sebelum dia kebonya udah disate duluan, Bet, sama dia. Iya, benar juga. Tapi ini juga nggak berlaku nih buat Kim Ham sekeluarga. Oh iya. Karena lihat dong, dia udah datang sebelum waktu ibadah dimulai. Ganteng-ganteng, cantik-cantik banget. Anaknya juga lucu banget. Gimana kita nggak semakin semangat ya menyapa jemaat kita yang keren-keren banget hari ini, Bet? Yes, bener banget. Iya juga sih, El. Dan kita berdua menyambut baik Anda semuanya yang sudah hadir di The City Like Purwokerto tepat pada waktunya atau bahkan sebelum waktunya. Yes, dan buat Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, kita semua di tempat ini memiliki hak istimewa yang sama untuk berkumpul, bersukacita bersama-sama di tempat ini. Karena The City Like Purwokerto adalah komunitas gereja untuk orang-orang yang tidak suka bergereja dan tidak sempurna. Karena kita semua, baik Anda semuanya maupun saya dan manusia satu ini, kita semuanya punya kesempatan untuk beribadah dan juga kita bisa menjadi versi diri kita apa adanya. Ya, bukan ada apanya, Bet. Karena kalau ada apanya, kayak dekorasi kita nih sore hari ini. Iya juga. Ada awannya, ada slayernya yang anggap aja langit lah ya, Bet ya. Iya, benar. Pokoknya biru, cerah banget, vibes-nya keren banget gak sih, Bet? Iya sih, kita kayak berasa di film Frozen gak sih, El? Frozen, kalau gitu aku mirip Elsa dong. Ya, enggak juga sih, El. Kayaknya lebih mirip mamahku sih, El. Kok gitu? Kok bisa mamahmu? Ya karena mamaku rambutnya putih. Tuh. Oh iya, lupa. Sorry. Maksudku mamahku bener-bener cantik banget, El. Cantik banget. Pokoknya cantiknya luar biasa lah pokoknya lah. Itu parah banget, Bet. Kamu gak tahu kemarin dia abis dari salon. Oh iya lupa, ya maaf. Aduh, ikut. Yaudah, El. Lupain. Emangnya kita semua pada sore hari ini mau ngapain sih, El? Yang jelas nanti malam kamu gak bisa pulang rumah sih. Tapi gak apa-apa. Karena sebelum itu The City Like Band akan mengajak kita bersukacita bersama-sama. Kita mau bernyanyi bersama-sama, berjoget. Pokoknya seru-seruan bareng lah pokoknya kita hari ini. Dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita. Ibu Pendeta Lois. Boleh tepuk tangan ya dong Bapak Ibu. Luar biasa. Dan jangan lupa juga, El. Setelah kita bersama-sama menyanyikan beberapa lagu pujian dan juga kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lois, kita juga akan bersama-sama untuk menerima perjamuan berupa roti dan anggur. Yes, betul banget. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama menerima roti dan anggur dan juga kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Yes, bener banget dan saya yakin kita semuanya gak sabar dong untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, yes? Pastinya. Yes, dan so mari kita sama-sama sambut rekan tim yang sudah standby di belakang kami dengan tepuk tangan yang meriah. Please welcome the City Like Band! Mari tenangkan hati kita sejenak sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam posisi duduk Bapak Saudara. Sebab dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang layak terima pujian dan hormat kita. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian kami, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Kaulah penyelamat kami, tidak ada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung
kita bangkit berdiri bersama-sama. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar namamu Tuhan, namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi. Sebab tidak ada janji seperti janjimu, tiada janji seperti yang ada padamu. Semua tentang Kau Tuhan, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan Soraklah bagi Dia, segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, Dengar namamu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Ya. Nah, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 5 hari raya yang diperingati para pengikut Tuhan Yesus, yaitu kita semua. Natal, kita memperingati kelahiran Tuhan. Jumat Agung, kita memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Paskah, kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit dari kubur. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga terjadi 40 hari setelah Paskah. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan ke surga adalah tindakan penebusan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa penting bagi kekristenan karena itu menunjukkan pada akhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi dan permulaan karya Tuhan Yesus di surga. Jadi kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga karena ini merupakan akhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi dan permulaan karya Tuhan di surga. Dan sesudah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus 2 minggu lagi, kita akan memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai perjalanan umat manusia selama berada di bumi ini. Kita semuanya supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Saudara-saudara, saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang lalu, kita diingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju ke satu titik, yaitu kematian. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak suka dengan kematian. Semua orang akan mengalami kematian. Saya baru terima WA dari Persekutuan Hamba-hamba Tuhan Banyumas. Ya, tadi sekitar jam 5 Tuhan sudah memanggil Bapak Pendeta Yosep Lumondo yang mulai semalam dirawat di ICU Margono. Saya janjian sama Pak Robert, yuk besok kita nengok ke sana ya pagi. Oke, tapi belum nengok. Tadi kurang lebih jam 5 Tuhan sudah panggil dia pulang ke surga. Pak Yosep Lumondo melayani pekerjaan Tuhan di GBT Tanjung Tegal. Ayahnya juga seorang hamba Tuhan, mempunyai 5 anak laki-laki dan semuanya melayani Tuhan. Salah satu kakak dari Pak Yosep ini pernah jadi pemusik kita di tempat ini. Pak David Lumondo juga sudah dipanggil Tuhan. 5 pahlawan ini sudah pulang ke surga. Saudara-saudara, kita doakan untuk GBT Tanjung Tegal di kemudian hari. Siapa yang akan melanjutkan kita belum tahu ya. Dan mungkin besok atau lusa saya juga akan ke Tanjung Tegal bersama dengan pengurus MPW. Doakan supaya keluarga yang berduka cita dilawat oleh Tuhan dan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Serta jemaat juga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 9, di situ dikatakan bahwa nasib semua orang sama, yaitu menuju ke satu titik kematian. Sehingga kita diingatkan, selama Tuhan memberi kita kehidupan, selama kita masih bisa hidup di dunia ini, kita harus mencari kekekalan lebih banyak daripada harta di dalam dunia ini. Kita harus serius hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kita mempermainkan iman kita. Kalau kita lagi bombong, saya ke gereja. Kalau aku lagi jengkel, lebih baik aku di rumah.
Yang rugi bukan Tuhan, bukan saya, bukan jemaat, tapi dirimu sendiri yang akan mengalami kerugian. Semua perkara-perkara negatif, pikiran yang negatif, itu harus disingkirkan dalam hidup kita. Supaya kita tetap mempunyai pikiran positif yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saat kita memperingati Paskah yang lalu, yaitu kebangkitan Tuhan, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan kita punya hidup yang berpengharapan. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan, tetapi di dalam Tuhan kita bisa menjalani kehidupan walaupun berbagai masalah, kesulitan kita hadapi, tapi kita boleh percaya bahwa harapan kita hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Haleluya, saudara-saudara. Kita tahu Tuhan Yesus mati, bangkit, dan Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada wanita-wanita dekat makam, lalu kepada murid-murid, juga kepada lebih dari 5.000 orang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka memiliki iman yang teguh. Untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini dan tidak gentar, tidak meninggalkan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Kisah 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan masih punya kesempatan untuk hidup di dalam dunia selama 40 hari, menemani murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya untuk berbicara tentang kerajaan Allah yang akan mereka miliki. Bagaimana kita bisa memiliki kerajaan Allah? Kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Mustahil kita akan mencapai kerajaan Allah kalau kita jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan membuat kita dekat dengan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji kepada semua murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya supaya kita mampu berjalan di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang mengatakan aku bebas dari masalah. Dalam setiap kehidupan manusia kita pasti punya masalah. Hari-hari ini saya juga punya masalah, saudara-saudara. Kenapa? Tahu-tahu perut saya sakit. Ya, sebetulnya besok saya mau ke Surabaya karena ada pertemuan keluarga besar dari mamah saya yang sekian lama nggak pernah ketemu. Ya, lalu Pak Bekti mengusulkan, ayo kita ketemu di Surabaya yang netral supaya dari mana-mana gampang datangnya. Tadi malam saya katakan pada adik saya, aku nggak bisa datang, perutku sakit, saya bilang gitu ya. Perutku sakit, saya takut nanti ada apa-apa di jalan. Dan Yason juga nggak bisa datang karena ada retreat di TCL sampai hari Sabtu. Wah, semua ribut. Kenapa nggak datang? Kenapa ini dan itu dan lain-lainnya? Saya bilang nanti lain kali kalau ketemu lagi kita akan hadir. Padahal pertemuan kali ini ada saudara saya dari Malaysia datang, dari Hong Kong datang, dan mereka semua kumpul. Rasanya kepingin pergi ya saudara-saudara ya. Tapi saya juga mengukur kekuatan tubuh saya. Kalau saya berangkat malam ini, saya sampai di Surabaya besok pagi. Kalau saya teler, saya juga nggak bisa ikut pertemuan keluarga. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya tinggal bersama-sama di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki makna yang dalam bagi para pengikut Tuhan. Karena apa? Karena menjamin keselamatan dan menyediakan tempat di surga.
bukan hanya menjamin memberikan keselamatan dan menyediakan tempat di surga, tapi juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Tuhan Yesus boleh naik ke surga, tapi Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya, sehingga kita punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, dan disingkirkan dari segala rencana-rencana yang jahat, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus sebagai penolong yang datang dalam kehidupan saudara dan saya memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita semuanya. Karena itu kita bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus atas maut, penyempurnaan karya keselamatan, dan memberikan jaminan bahwa kelak Dia akan datang kembali untuk membawa kita semua ke tempat yang sudah disediakan, yaitu di surga yang mulia. Bukan itu saja, kita juga diberi jaminan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga menandai permulaan karya Roh Kudus di dunia. Karya Roh Kudus yang memberikan pengharapan, karya Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya, kita akan menjadi orang yang loyo. Kita nggak tahan karena ujian hidup itu begitu berat, ya. Tapi dengan Roh Kudus bersama kita, kita akan memiliki kekuatan, ketahanan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Ayat yang kita baca, di situ ada 2 kata terangkat dan 2 kata naik, ya, dijumpai dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan semua ini menegaskan bahwa setelah Tuhan Yesus menunaikan tugas penebusannya di dunia ini, ia benar-benar kembali ke surga melalui pengangkatan kuasa Allah maupun kuasanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar seorang pribadi yang luar biasa, tidak ada tandingannya, dan menyatakan bahwa pelayanannya di dunia sudah selesai. Tapi ingat, walaupun pelayanannya di dunia selesai, Dia tidak membiarkan kita hidup sendirian. Dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk menyertai saudara dan saya. Dengan Roh Kudus yang beserta dengan kita, kita semua mendapatkan kekuatan demi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, saudara-saudara, pengalaman Tuhan Yesus yang adikodrati ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan kita semua umat manusia. Haleluya. Kalau kita memperhatikan, ya, mulai dari kelahirannya, kita memperingati Natal, sudah memberikan sukacita, membawa damai sejahtera. Kematiannya di Jumat Agung, kematiannya di atas salib mendatangkan pengampunan dosa. Ya, Dia lahir memberi. Waktu Dia mengalami kematian, Dia juga memberi pengampunan dosa. Semua dosa kita tidak diingat lagi, dilupakan oleh Tuhan. Dan kebangkitannya Paskah yang lalu, Dia mengalahkan maut dan memberikan kemenangan. Kita hidup seringkali kalah
oleh diri kita sendiri. Tapi ada Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, Dia akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Dan kenaikannya ke surga yang kita peringati hari ini memberikan pengharapan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Dan kedatangannya kembali kelak, Dia akan mempermuliakan kita semua. Kita akan dibawa ke tempat yang agung yang Tuhan sediakan untuk mendapatkan kemuliaan bagi hidup kita. Nah, apa makna kenaikan Tuhan ke surga? Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat di mana Tuhan berada, saudara dan saya juga ada di situ. Saudara-saudara, 3 makna kenaikan Tuhan ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi kita bila hidup kita yang sementara ini berakhir. Hidup manusia terbatas, ya. Hidup manusia di dunia ini terbatas, hanya sementara. Dan hidup yang terbatas ini hanya bisa dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia itu akan meninggal. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dia akan dihakimi. Saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya, seperti Pak Yosep Lumondo. Kemarin baru masuk ICU di Rumah Sakit Margono. Ya, karena dia kena kanker. Ya, kanker, saya kurang jelas kanker apa. Tapi badan yang gede kayak oatmeal. Sekarang kurusnya seperti Victor. Kurus sekali. Saudara-saudara. Dari gedenya bukan main, gagah gitu ya. Bisa kurusnya bukan main. Terakhir dia masih datang dalam pertemuan MPW Banyumas bulan lalu. Saya melihat, loh kok kurus sekali. Lalu saya bilang, kenapa? Ya tante, saya kemo seminggu 3 kali. Sampai dia kos di dekat Margono. Supaya enggak wirawiri ke Tegal. Nah saudara-saudara ya, kita tahu bahwa kematian itu menimpa semua manusia. Dan kalau kita tahu kematian itu menimpa tiap-tiap orang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya tujuan kemana sesudah aku meninggal. Alamat mana yang akan kita tuju? Saudara-saudara, manusia tinggal dan hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi melalui kenaikan Tuhan Yesus sore hari ini yang kita pelajari, Tuhan Yesus menawarkan janji bahwa surga akan menjadi tempat kekal bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan pengharapan melalui kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, yaitu Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup ini. Tapi kematian adalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fani ini ke surga yang baka. Haleluya, kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Untuk menggenapi apa yang dikatakan kepada murid-murid. Aku akan kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini satu hal yang sangat kita dambakan, ya. Tuhan naik ke surga supaya ada tempat bagi kita sesudah kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong setiap orang percaya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan kuasanya untuk menyertai saudara dan saya, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bukan saksi palsu, tapi kita menyaksikan menjadi saksi Tuhan yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ini menandai pentingnya peran Roh Kudus yang memberdayakan manusia untuk memberikan kesaksian tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga agar kita dapat menjadi saksi Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita diberi tanggung jawab untuk jadi saksi Tuhan. Tuhan memberikan kita kehidupan yang lengkap. Ada mata, ada telinga untuk mendengar, ya, ada mulut untuk berbicara. Apa yang kita bicarakan? Pernahkah kita membicarakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya kepada orang lain? Kita punya pergaulan dengan sesama orang beriman, pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana kita menempatkan diri kita di antara mereka yang tidak beriman. Saya juga punya pergaulan di antara orang-orang yang tidak beriman. Tapi setiap kali saya hadir, ya, dalam pergaulan itu, mereka yang biasa omong kotor langsung berhenti. Mengapa? Karena ada ibu pendeta katanya. Ya, yang biasa ngomongnya nggak karuan, gelowehannya nggak karuan, langsung berhenti. Nah, itu kesempatan buat saya mengatakan kita hidup di dunia hanya satu kali. Kita juga hidup di dunia untuk dapat mengucapkan hal-hal yang positif. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain. Kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat orang jadi frustasi. Tapi kita harus membangun dan membangun, ya. Dan kalau saya nggak hadir di persekutuan itu, mereka selalu tanya, Bu Pen kemana katanya? Siapa yang Bu Pen? Aku bukan Bu Pen namanya, aku punya nama, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa membawa diri kita menjadi saksi Tuhan yang baik, kemana kita pergi, orang menyukai dan orang mencari bila kita tidak bersama dengan mereka. Saudara-saudara, hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau apapun siapapun, tetapi kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara, jika Tuhan tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini. Dan artinya kita juga tidak mendapat penyertaan dari Tuhan. Tapi Tuhan naik ke surga. Dia memperdulikan saudara dan saya. Dia mengirimkan Roh Kudus supaya kita memiliki jalan keselamatan dan kita tidak tersesat hidup kita. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, dia akan menginsyafkan kita akan dosa. Dia akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, dan dia akan mendorong kita untuk selalu melakukan kebenaran. Karena apa? Karena satu kali kita harus menghadap pengadilan Allah yang akan datang. Dan ini mengajarkan kita untuk kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga
supaya ibadah kepada Tuhan semakin bermakna dan bergairah karena ada pengharapan dan kepastian. Dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, iman dan pengharapan kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Yesus akan kembali untuk mengadili umat manusia dan memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Karena itu kita harus benar-benar menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Jika Tuhan tidak naik ke surga, ibadah kepada Tuhan menjadi terbatas. Kita tidak bisa bebas. Kita hanya akan fokus pada satu tempat, ya. Tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, ibadah kepada Tuhan menjadi tidak terbatas. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita percaya akan kenaikan Tuhan ke surga, apa yang akan kita siapkan kalau kelak kita harus kembali? Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia terus menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan hari ini, saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari yang menjadi momen penting dan senantiasa mengingatkan kita semua akan pesan-pesan sederhana yang telah Tuhan sampaikan pada kita dengan berkat dan kasih-Nya. Saudara-saudara, peringatan kematiannya menegaskan bahwa kita hanya hidup di tempat ini, di dunia ini, hanya untuk sementara, untuk berjumpa dengan kematian. Juga janji kebangkitannya memberikan kita pengharapan, memberikan kita kesembuhan dari segala sakit penyakit, sakit hati, ya, atau penyakit yang merongrong hidup kita. Semuanya itu disingkirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita penebusan, sehingga kita bisa memiliki kasih dan cinta kepada Tuhan yang dilandasi dengan kasih yang sempurna. Saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Meskipun tidak pasti kapan datangnya, namun hal ini pasti dan akan terjadi dengan segera. Ya, seperti Pak Yosef Lumondo, dia sudah menghadapi kedatangan Tuhan sore tadi. Dan saya melihat kehidupannya selama melayani Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang setia. Walaupun dalam kekurangan, ya, saya lihat hidupnya itu nggak pernah senang, saudara-saudara. Kekurangan demi kekurangan, tapi dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tetap di tempat untuk melakukan tugas pekerjaannya. Pernah satu kali saya berkata kepada istrinya, kamu bisa apa? Ya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kita juga perlu punya sesuatu. Kamu bisa apa? Lalu dia mengatakan, saya bisa bikin telur asin. Oke, bikin telur asin dan jual telur asin itu untuk menyambung hidup. Saudara-saudara, tidak dilarang hamba Tuhan berjualan kalau hidupnya kurang. Saya katakan begitu pada dia, ya. Tidak dilarang asal kita tidak meninggalkan pelayanan kita. Pelayanan itu utama. Hal yang lain itu mengikuti. Jadi yang harus diutamakan pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau hari ini dia berangkat bertemu dengan Bapak di surga, tentunya Bapak di surga juga akan memberikan pahala untuk kesetiaannya dalam pelayanannya. Doakan supaya acara demi acara dapat berlangsung dengan baik. Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga kami harus terus berusaha untuk hidup serius bersama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami memiliki hidup yang berpengharapan. Saat kehidupan di dunia ini kami harus mengalami berbagai masalah, tapi beri kami keyakinan
bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan selama ini. Kami ingin terus berserah kepada Tuhan. Kami ingin terus memegang tangan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak berjalan sendirian. Saudara-saudara, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari kita mohon Tuhan menguduskan hidup ini supaya layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus sore hari ini. Kami memiliki Tuhan Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus menyertai. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga kami semua mendapatkan kekuatan, pengharapan bagi hidup yang kami jalani. Roh Kudus membuat kami memiliki keberanian untuk melakukan tugas pelayanan bagi Tuhan. Roh Kudus memberi kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus membuat kami memiliki hidup yang terus ingin berbuah. Ingin jadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan. Kami tidak ingin berhenti untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ingin terus berbuah dan menjadi berkat. Dan Roh Kudus memberi kami kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai terus hidup ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tugas pekerjaan kami. Kami mohonkan kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu bersama dengan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, juga gereja kami di tempat ini. Semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kekurangan, karena janji Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita sudah ada di penghujung ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita pada hari ini dapat memberikan berkat dan juga kekuatan untuk kita semuanya.
Yes, benar banget. Dan juga kita akan kembali bertemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah awal bulan Juni. Lebih tepatnya Minggu 1 Juni 2025 untuk ibadah raya pertama jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan untuk ibadah raya kedua jam 4 sampai jam 5 sore. Betul banget. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Akhir kata, saya Albert. Dan saya Rahel, sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.